Halo Genius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi statistika, ukuran pemusatan data. Nah, dalam materi ukuran pemusatan data itu apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang rata-rata hitung. Kemudian, yang kedua, kita akan mempelajari tentang median. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang modus. Langsung saja kita bahas untuk materi pertama, yaitu rata-rata hitung. Dalam ilmu statistika, rata-rata hitung itu bisa diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh nilai data dengan banyaknya data. Nah, jadi rumus untuk rata-rata itu seperti ini. Jadi, X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar adalah rata-rata hitung, kemudian sigma XI adalah jumlah seluruh datanya, dan N adalah banyaknya data. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Perhatikan data tinggi badan siswa kelas 8A berikut. Nah, di sini ada data tinggi badan. Diketahui tinggi badan yang paling kecil adalah 155 cm, yang paling tinggi ada 159 cm. Di mana untuk jumlah seluruh siswanya yang ada di data adalah 32 orang. Pertanyaannya, banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Pertama-tama kita harus cari berapa rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata, kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Jadi kita cari dulu jumlah seluruh data. Nah, untuk jumlah seluruh datanya ini caranya kita kalikan ya. Karena di sini yang tinggi badannya 155 itu ada 4. Jadi 155 kita kalikan 4. Kita hitung dulu ya. 155 dikali 4 itu 5 kali 4 20, 5 kali 4 20 tambah 2 22, 1 kali 4 4 tambah 2 6. Jadi di sini 620, lalu ada 156 itu ada 2, jadi kita kalikan 2, 156 dikali 2 itu 6 kali 2 12, 5 kali 2 10 tambah 1 11, simpan 1, 1 kali 2 2 tambah 1 3, jadi 312, lalu ada 157 dikali 15. Oke, kita kalikan ya. 7 kali 5 35, 5 kali 5 25 tambah 3 28, 1 kali 5 5 tambah 2 7, 7 kali 1 7, 5 kali 1 5, 1 kali 1 1. Kita jumlahkan 8 tambah 7 15, simpan 1, 1 tambah 7 8 tambah 5 13, simpan 1, jadi 2355. Kemudian untuk 158 ada 8 orang. Kita kalikan ya, 158 dikali 8. 8 kali 8 64, 5 kali 8 40 tambah 6 46, 1 kali 8 8 ditambah 4 12, 1260, lalu ada 159 kita kalikan dengan 3, 9 kali 3 itu 27, 5 kali 3 15 ditambah 2 17, 1 kali 3 3 tambah 1 4, 477, dan selanjutnya ini kita jumlahkan 620 ditambah 312 ditambah 2355 ditambah 1264 dan ditambah dengan 477. Setelah itu kita bagi dengan jumlah siswanya yaitu 32. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu ya. 620 tambah 312 itu 932. 932 ditambah dengan 2355. 7 8 ini 12, ini
ini 3.287 ditambah 1.264, 11 simpan 1, ini jadi 15, simpan 1, 5, 3 tambah 1, ini 4.551, kemudian ditambah 477, jadinya 8, 5 tambah 7, 12, simpan 1, 10, simpan 1, 5. Jadinya 5.028 dibagi dengan 32. Nah, sekarang kita bagi ya, 5.028 kita bagi dengan 32. 50 dibagi 32 itu 1 kali 32, 32. 50 dikurang 32 itu 18. Kita turunkan angka 2. 182 dibagi 32 itu 5. 5 kali 32 itu 160. Sisanya 2. 8 dikurang 6 itu 2. Turunkan angka 8. 228 dibagi 32, 7. 32 dikali 7, 224. Sisanya 4. 4 kita tambahkan 0, kita kasih koma ya di atas ya. 40 dibagi 32 itu 1. Nah, untuk pembagiannya cukup ya, cukup satu angka di belakang koma. Jadi untuk nilai rata-ratanya adalah 157,1 cm. Nah, pertanyaannya adalah banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Jadi yang tinggi badannya di atas 157,1. Nah, sekarang kita perhatikan datanya ya. Yang tinggi badannya lebih dari 157 itu ada 158 dan 159 ya. Nah, yang tinggi badannya 158 itu ada 8 orang, dan yang tinggi badannya 159 itu ada 3 orang. Jadi, banyak siswa yang tingginya di atas rata-rata adalah, kita jumlahkan, 8 ditambah 3, yaitu 11 orang. Contoh soal berikutnya, perhatikan data nilai matematika kelas 8B berikut. Di sini diketahui nilainya dari 5 sampai yang tertinggi itu 9, dan frekuensinya masing-masing sudah diketahui kecuali yang nilainya 6. Ini belum diketahui ada berapa siswa yang nilainya 6. Nah, kita lihat pertanyaannya ya. Jika rata-rata nilai matematika tersebut 7, banyak siswa yang memiliki nilai 6 adalah, jadi di sini diketahui rata-ratanya. Kalau sebelumnya kita mencari rata-rata, kalau sekarang rata-ratanya sudah diketahui. Untuk cara mencarinya, kita masih menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, sigma X ini kan jumlah datanya ya, jumlah nilai datanya. Jadi kita kalikan masing-masing. 5 kali 6 itu 30, 6 kali X 6X, 7 kali 10 70, 8 kali 12 96, 9 kali 4 36. Kemudian ini kita jumlahkan. 30 ditambah 6X ditambah 70 ditambah 96 ditambah 36 dibagi dengan N. N di sini adalah banyaknya data atau jumlah siswanya atau jumlah frekuensi. Kita bisa tahu dengan cara kita jumlahkan 6 ditambah X ditambah 10 tambah 12 ditambah 4. 6 ditambah 10 itu 16, 16 ditambah 12 itu 28, 28 ditambah 4 itu 32 plus X, karena di sini ada X-nya ya, jadi tetap kita tulis X. Nah, tadi kan nilai rata-ratanya itu 7 ya, jadi di sini kita tulis sama dengan
7. Sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu. 30 tambah 70 itu 100, 100 tambah 96 itu 196. Kemudian 196 kita jumlahkan dengan 36. Jadi hasilnya adalah 232. Jangan lupa ditambah dengan 6x per 32 plus x sama dengan 7. Selanjutnya ini kita pindah ruaskan ya. 32 plus x-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi 232 plus 6x sama dengan 7 dikali 32 plus x. Nah, sekarang kita kalikan 7 kali 32 lalu 7 kali x. Ruas kiri tetap kita tulis 232 plus 6x sama dengan 7 kali 32. Itu hasilnya 224 ditambah 7 kali x itu 7x. Kemudian yang memiliki variabel x kita pindahkan ke ruas kiri hingga menjadi 6x dikurang 7x sama dengan 224 dikurang 232. 6x dikurang 7x itu jadinya min x ya, atau min 1x. Sama dengan 224 dikurang dengan 232 hasilnya adalah negatif 8. Sehingga nilai x-nya adalah 8. Jadi banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 8 orang. Nah, selain rata-rata hitung, kita juga akan mempelajari tentang rata-rata gabungan. Apa itu rata-rata gabungan? Jadi rata-rata gabungan ini merupakan nilai rata-rata dari dua kelompok data. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan rumus ini ya. X gap sama dengan N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 per N1 ditambah N2. Di mana X gap ini merupakan rata-rata nilai rata-rata gabungannya, kemudian X1 ini rata-rata dari data kelompok pertama, X2 rata-rata dari data kelompok kedua, N1 banyak data dari kelompok pertama, N2 adalah banyak data dari kelompok kedua. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Pada suatu kelas terdapat 14 orang siswa laki-laki dan 16 orang siswa perempuan. Jika rata-rata berat badan siswa laki-laki 54 kg dan rata-rata berat badan siswa perempuan 48 kg, rata-rata berat badan seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah kita tentukan dulu ya, mana X1, mana X2, mana N1, mana N2. Nah, di sini untuk X1-nya kita ambil untuk rata-rata dari berat badan siswa laki-laki ya, yaitu 54 kg. Kemudian banyaknya siswa laki-laki atau N1 ada 14 orang. Lalu untuk siswa perempuannya rata-ratanya adalah 48 kg. Sehingga kita tulis X2 sama dengan 48 kg dan untuk N2-nya adalah 16 orang. Untuk menentukan rata-rata gabungan, kita gunakan rumus X gap sama dengan N1 kali X1 kemudian ditambah dengan N2 kali X2 dibagi dengan N1 plus N2. N1 kali X1 itu sama dengan 54 dikali dengan 14. Lalu N2 kali X2 itu 16 dikali 48 per jumlah siswanya 14 ditambah 16. Nah, sekarang kita kalikan ya, 14 dikali 54. 14 dikali 54 itu hasilnya adalah 756 dan 16 kali 48 itu hasilnya 768. Dibagi dengan 14 ditambah 16 itu 30.
Jadi kita jumlahkan dulu nih, 756 ditambah dengan 768. Nah, jadi hasilnya adalah 1524, lalu kita bagi dengan 30. Hasilnya adalah 50,8. Contoh soal berikutnya. Rata-rata tinggi wanita 135 cm dan rata-rata tinggi siswa pria 138 cm. Jika banyak siswa 30 orang dan rata-rata tinggi adalah 137, maka banyak siswa wanita adalah, nah kalau sebelumnya kita diminta untuk mencari rata-rata gabungannya, untuk soal yang ini rata-rata gabungannya sudah diketahui, yaitu 137 cm. Nah kemudian untuk yang diketahui selain itu ada rata-rata tinggi siswa wanita, atau kita bisa tuliskan X1 itu 135 cm. Lalu ada rata-rata tinggi siswa pria X2 itu 138 cm. Jika banyaknya siswa 30 orang dan rata-rata tinggi adalah 137, maka banyak siswa wanita adalah, nah sekarang kita misalkan ya, siswa wanitanya adalah A atau N1 sama dengan A. Kita tuliskan N1 sama dengan A. Nah, untuk N2-nya atau jumlah siswa prianya tinggal kita kurang 30 dikurang A. Karena kan jumlah siswanya ada 30 orang ya. Sekarang kita tuliskan dulu rumusnya. X gap sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 per N1 ditambah N2. N1 dikali X1 banyaknya siswa perempuan yaitu A dikalikan dengan rata-rata siswa perempuan yaitu 135. Jadi bisa kita tulis 135A. Ditambah dengan N2, N2-nya 30 min A. Kita kalikan dengan X2, X2-nya 138 per N1 plus N2-nya adalah 30 jumlah seluruh siswanya ya. Nilai rata-ratanya adalah 137. Nah, selanjutnya ini kita kalikan dulu ya. 30 kali 138 min A dikali 138. Jadi 135A ditambah 138 dikali 30 itu hasilnya 4140. Min A dikali 138 itu min 138A sama dengan 137. Nah, 30 ini kita pindahkan ruasnya ya. Jadi di sini 137 kita kali dengan 30. Nah, 135A dikurang 138A itu jadinya min A min 3A. Lalu 137 dikali 30 itu 4110. 4140 ini kita pindahkan ruas, awalnya bernilai positif jadi bernilai negatif. Dikurang 4140 min 3A sama dengan 4110 dikurang 4140 adalah negatif 30. Sehingga A sama dengan negatif 30 dibagi min 3 yaitu 10. Jadi banyaknya siswa perempuannya ada 10 orang. Selanjutnya kita bahas materi kedua yaitu median. Nah, median ini merupakan nilai tengah data setelah diurutkan. Jika banyak datanya ganjil, maka median data itu terletak tepat di tengah-tengah. Jika banyak datanya genap, maka terdapat dua data yang terletak di tengah-tengah, sehingga nanti harus kita cari dengan cara kita jumlahkan kedua data, kemudian kita bagi 2. Contoh soal berikutnya. Berikut ini data beberapa nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Median dari data tersebut adalah, untuk menentukan median kita harus urutkan datanya dulu. Kita urutkan dari yang terkecil ya, dari 3. Kemudian ada 4, kemudian ada 5, kemudian ada 6, lalu ada 7, lalu ada 8, dan ada 9. 9-nya ada 2 ya. Nah, setelah itu kita akan eliminasi data-data ini dari kiri dan kanan. Kiri kita coret, kanan kita coret, kiri, kanan,
kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, tersisa 2 data ya, yaitu 6 dan 7. Sehingga mediannya adalah 6 ditambah 7 dibagi dengan 2. Jadi, jika datanya berjumlah genap, maka kita bagi dengan 2 ya mediannya. 6 ditambah 7 itu 13 dibagi 2, yaitu 6,5. Contoh soal berikutnya. Tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam hari beberapa siswa kelas 8. Median dari data tersebut adalah, jika datanya berbentuk tabel seperti ini, maka caranya beda ya dengan cara sebelumnya. Kita perlu eliminasi frekuensinya dari kiri ke kanan dengan cara dikurang. 1 dengan 2, jadi 2 dikurang 1, yaitu 1, lalu 2 dikurang 1, 1, 2 dikurang 1, 1, 3 dikurang 1, itu 2. Nah, karena sisa akhirnya itu ada di 6, artinya median dari data tersebut adalah 6 atau 6 jam. Selanjutnya kita akan bahas tentang modus. Modus itu apa sih? Jadi modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling banyak. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Data berat badan sekelompok balita di Posyandu Kasih Bunda adalah sebagai berikut. Nah, modus dari data tersebut adalah, sekarang kita perhatikan ya. Di sini data yang paling kecil adalah 16. Jadi kita hitung ya 16-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian 17-nya juga kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 18-nya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 19, 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. 20-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21-nya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk modusnya itu ada 2 ya. Ada 16 kg dan 20 kg, karena yang berat badannya 16 kg ada 7 anak dan 20 kg juga sama 7 anak. Contoh soal berikutnya. Nilai remedial ulangan harian matematika sebagai berikut. Modus nilai tersebut adalah, kita perhatikan ya, di sini nilai yang paling kecil itu 50. Kita hitung ya, 50-nya ada berapa? 1, 2. Kemudian 60, 1, 2, 3. Lalu ada 70, 1, 2, 3, 4. Ada 75, 1, 2, 3. 80, ada 1, 2, ada 2. Dan yang nilainya 90, ada 1. Jadi data yang paling banyak adalah yang nilainya 70, sehingga modusnya 70. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumaHbelajarJenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.